Jadi gini, demokrasi ini jangan berharap orang Belanda membantu kita. Iya. Benar. Apa Ya, coba ulangi. Pemirsa Nawacita TV, pagi hari ini kita ketemu lagi dalam program Sekaranglah Waktunya. Sekarang waktunya kita diskusi, sekarang waktunya kita bicara, dan sekarang waktunya kita menentukan pilihan. Di studio Nawacita hadir 3 orang tamu saya spesial pagi hari ini. Yang pertama saya perkenalkan Pak Agustus Gea sebagai pengamat politik masyarakat Nias. Selamat pagi, Pak. Ya, senang bisa ketemu. Yang kedua di tengah, ini tokoh muda, ini Pak Baru Gamuri Daki. Selamat pagi, Pak Baru Gamuri. Selamat pagi, Pak. Yang ketiga, tamu saya yang ketiga, ini Bapak Anton Anutena Jagete sebagai tokoh masyarakat Nias. Selamat pagi, Pak. Pagi semua. Terima kasih. Bapak Ibu, saya beri kesempatan kepada 3 tamu saya pagi hari ini untuk memperkenalkan diri. Saya persilakan mulai dari Pak Agustus Gea. Silakan, Pak. Iya, terima kasih, Pak. Saya panggil apa ya? Otoli aja. Pak Otoli, terima kasih. Nama saya Agustus Gea. Udah banyak yang kenal sih. Saya itu adalah sebenarnya dari kantor GNB. GNB. Nah, belakangan ini memang sering mengamati juga mengenai perkembangan politik di Indonesia. Di kalangan orang Nias, saya dipanggil Amatara. Kira-kira itu perkenalan singkat, Pak. Saya berdomisili di dekat-dekat sini juga di Bekasi, Kota Bekasi. Ya, terima kasih. Silakan Pak Baru Gamuri, perkenalkan diri. Terima kasih Pak Jibua. Selamat pagi, salam kepada kita semuanya. Nama saya Baru Gamuri Daki dari Nias Selatan. Profesi saya adalah akuntan publik. Ya, mungkin kalau bicara akuntan publik mungkin agak-agak asingnya kepada orang Nias. Dan memang sampai hari ini akuntan publik yang dari Kepulauan Nias itu saat ini baru 2 orang. Salah satunya saya di Nias Selatan gitu. Jadi mungkin kurang lebih itu perkenalannya. Kantor di Jakarta, berdomisili di Bekasi yang gak jauh-jauh dari Bapak Amatara. Iya, terima kasih. Terima kasih, Pak. Tamu saya yang ketiga Pak Anton Anutena Jagete. Silakan, Pak. Ya, Pak Otoli, terima kasih. Ya. Kalau teman berdua dari Bekasi, saya di seberangnya gitu. Ya. Melewati 3 provinsi. Tapi masih BSD lah, Bekasi sana dikit lagi. Saya tepatnya di Tangerang Selatan. Ya. Jadi betul asal saya dari Nias. Lebih banyak umur saya di sini rupanya. Iya. Ya kan? Jadi saya umurnya di sini 37 tahun. Di sana dia sekitar 18 tahun. Tapi tetap kita tidak lupa mengenai Nias. Itu kepentingan kita di situ yang dibicarakan hari ini. Terima kasih. Demikian tadi perkenalan dari narasumber yang tamu saya di studio Nawacita di pagi hari ini. Program Sekaranglah Waktunya kita bicara di hari ini bagaimana kita memetakan caleg Ononiha dari Kepulauan Nias secara khusus di Sumut 2. Bagaimana bisa lolos ke Senayan tahun 2024. Kepada ketiga tamu saya, ini ada data catatan saya tentang pemilu legislatif ya di setiap peristiwa. Yang pertama, di 2004 sampai 2009, Ononiha itu punya perwakilan di DPR RI. Ya, ada 2. Yang pertama itu Pak Idealis Mendaki, itu dari Partai Pelopor. Dan yang kedua, Pak Arisman Jagete dari PDS, tapi dia hanya PAW. 2009 ke 2014, kita punya perwakilan 1 orang, yaitu Pak Yasona Lauli dari PDIP. Yang ketiga, tahun 2014 ke 2019, kita punya 1 lagi dari Kepulauan Nias, itu Pak Suasana Daki dari Gerindra. Tapi sayang sekali, di 2019 sampai dengan 2024 nanti, sama sekali Ononiha tidak ada perwakilan di DPR RI. Ya. Nah, memasuki pemilu 2024, apakah kita mau mengulang lagi pemilu sebelumnya atau tidak? Inilah yang menjadi diskusi kita di hari ini. Nah, melihat kekosongan kita di pemilu 2019 ke 2024, bagaimana Bapak-Bapak bisa melihat, memberikan pandangan tentang hal ini? Pak Anton Anutena mungkin bisa memberikan. Kebenaran tahun 2014 itu saya nyalon di Banten. Pengalaman itu mungkin ya saya bisa menceritakan ke teman-teman
Pertama adalah partai itu pasti punya kepentingan, Ya. ya kan? Jadi memasang ABC dia pasti memperhitungkan. Sekarang sistemnya masih sistem terbuka nih, Ya. ya kan? Paling penting sekarang ini bagi calon kita dari Kepulauan Nias, dia menghitung peluangnya di internal. Kira-kira begitu. Internal partai. Di internal partai. Apakah yang sudah duduk hari ini, you bisa kalahkan apa gimana? Nah, setelah itu bergeser di partai, dan biasanya partai itu ada di dalam yang mereka unggulkan siapa. Mulai nanti kelihatan itu dari nomor urut. Itu akan mulai kelihatan dari nomor urut. Nah, ada juga dari partai untuk menjadi hanya penampung suara. Partai itu dikasih di sana 2-3 orang. Jadi tidak diharapkan dapat kursi. Tidak diharapkan dapat kursi. Nah, artinya itu mereka sudah ada yang jagokan nih. Sudah jagokan nih. Katakanlah partai siapa nih yang berkuasa hari ini, katakanlah PDIP. Data 2014-2019 itu kan 2 orang. Ya. Kan begitu ya. Kita bisa hitung itu. Yang 2 orang ini total itu suaranya berapa? Kalau nggak salah itu kan 368.000 Ya. total suara. Pribadi-pribadi ini juga bisa kita hitung lagi. Sihar itu kalau nggak salah itu 160-an atau berapa Ya. itu. Si Trimedia itu 106.000 atau 110. Ya. Nah sekarang kalau teman-teman kita dari PDIP ini mau bertarung, hitung dulu di internal ini. Bisa melewati yang ini apa tidak. Saya misalnya, mohon maaf saya sebut partai saya. Saya di partai Banten 3 itu diusulkan salah satu calon. Tetapi saya menghitung, lagi-lagi saya menghitung ruangnya. Banten 3 itu kami dapat 1. Dari 10 sama dengan Sumut 2. Kami dapat 1 yang diduduki oleh Waketum Padasko. Dia di sana. Saya masuk di sana. Tapi lagi-lagi saya menghitungnya. Kebetulan profesi saya ini kan seorang bisnismen ini. Ya. Jadi aku bisa ngitung itu angka-angka itulah. Itu tugas saya lah tiap hari itu. Berapa itu angka itu masuk. Ya. Karena memang selain senang dengan memperhatikan politik, saya orang praktis. Selalu menghitung itu berapa ruang itu. Saya hitung ruangnya nggak bisa, nggak memungkinkan masuk di situ. Nah, itu adalah himbauan saya kepada teman-teman yang di Kepulauan Nias, bahwa coba di internal dulu, kalian hitung dulu. Kalau itu merasa kuat, merasa bisa melewati internal, baru kita bicara antar partai tadi. Kira-kira begitu. Nah, kan ada pertanyaannya adalah begini. Partai apa yang kira-kira bisa lolos di Nias? Bagi kita orang Nias, kita nggak peduli partai manapun. Yang penting ada orang Nias duduk di Senayan. Senayan. Kita jangan berharap kalau nggak ada orang Nias ini duduk di Senayan nih. Kalau dibuka itu pemekaran provinsi, kalau tidak ada yang bunyi di komisi-komisi, tidak ada bunyi di warung kopi ketika lagi kopi itu para dewan itu jangan berharap bahwa kita bisa ada ruang itu. Oleh karena itu, kita sepakat ini, orang Nias harus ada yang duduk di sana. Tidak peduli partai apa, kita akan duduk. Pertanyaannya, gimana caranya? Tidak gampang memang, karena partai punya kepentingan masing-masing. Ya. Dia punya pemetaan masing-masing, ya kan? Tapi kalau saya, kembali ke saya lebih penting kepentingan Ononiha daripada kepentingan partai ini saya sendiri. Ya. Karena aku pun ditarik sebetulnya di Sumut 2 itu, tapi saya sudah jawab bahwa saya tidak akan ke sana. Karena hitungan tadi itu. Hitungan tadi itu. Nah, pertanyaannya, ini kan agak sulit juga para calon, karena ini kan diutus oleh partai. Masa dia lawan partainya? Ya kan? Artinya apa? Ini yang kita pecahkan sekarang, bagaimana caranya? Ini adalah pemilu, adalah perebutan kekuasaan, bukan saja presiden, tapi legislatif. Dan kebawahnya itu. Ini perebutan kekuasaan. Tapi sebagai suku yang kecil, sebagai kepulauan, kita mesti diberikan hikmat-hikmat untuk bagaimana kita mendudukkan masalah ini. Menurut saya, egonya dibuang masing-masing. Kita hitung sama-sama. Kita duduk bersama-sama. Pembagian itu kalau lihat data tadi yang disampaikan, kalau tidak salah itu PAN itu dapat itu adalah 49.000 satu kursi.
Karena ini kan pembagian ini, pembagian ini, dan seterusnya. Walaupun kursi terakhir, tapi kan sama kursinya. Nama kursinya adalah duduk di Senayan DPR RI Republik Indonesia. Sama nilainya. Walaupun suara ini. Jadi ini semua adalah punya peluang sama. Tidak kita menunjukkan partai ABC, tapi punya ruang yang sama mencalonkan diri. Bagaimana caranya? Tadi kalau Pak Matara itu kan pengamat politik, dia bisa memberikan kita edukasi yang semua pihak menerima. Egonya itu dibuang. Gitu ya. Kita ini calon provinsi, kalau tidak ada calon DPR RI, kita nggak dianggap. Calon apa? Mau jadi Kepulauan Nias, jadi sebuah provinsi, you menggolkan satu orang aja di dapil, you nggak bisa. Ini diperlukan kebersamaan. Jadi mutlak harus bersatu. Tidak punya pilihan, mutlak harus bersatu. Mutlak ononiha itu bisa. Pak Tony, saya ini orang pebisnis, Pak. Ya. Saya kerjasama dengan Jepang. Ya. Yang orang bilang itu adalah sulit. Bagi saya tidak. Dia dilahirkan sama dengan saya. Saya dari Kepulauan Nias, dan saya harus bertarung di tengah-tengah itu. Yang notabene biasanya tidak ada orang pribumi di sana. Semua biasalah. Ya. Orang sana. Tapi kita bertarung. Dan hari ini adalah kita termasuk the best di sana. Artinya apa? Semua ruang kita punya. Maka saya sebagai orang Nias, dari Kepulauan Nias, agak greget. Jangan sampai. Indonesia akan menuju negara besar, negara maju. Tapi ini jangan sampai kemiskinan itu masih jadi langganan kita di kepulauan. Tapi oke, nanti kita bicara KTP. Kita bungkusnya adalah mengenai tadi ruang kita di perpolitikan nasional. Jadi saya rasa dari saya begitu Pak Utoli, bahwa tugas kita bersama, kalau kita bersama-sama bisa kita diskusi, dan terima kasih udah dilakukan di sini, karena ada filosofi atau pepatah lah ya. Orang yang situ bersatu saja belum tentu bisa. Iya. Ya kan, karena kita kan ini kan kecil dibanding daratan Sumatera. Ada 10 kursi di sana, dan kita adalah bagian dari unsur masyarakat itu yang bagian terkecil. Karena kepulauan. Nah, oleh karena itu, jangan juga dianggap kecil. Karena kalau ini bersatu, ini adalah satu kekuatan yang siapapun, dia tidak bisa menghalangi itu. Oleh karena itu, saya himbau semua bersatu. Ya. Nanti bagaimana caranya, kita aplikasikan seperti apa yang mendekati untuk hal itu. Begitu Pak. Ya, terima kasih. Terima kasih. Pak Agustus Gea, ini tadi yang menarik tadi saya sampaikan tadi. Yang pertama, kalau kita mau ada perwakilan kita di Senayan 2024, maka kita harus hitung ruang kita, kesempatan kita. Kira-kira dapat tidak? Yang kedua, pesan bahwa kita harus bersatu. Bagaimana nih menurut Pak Agustus Gea? Kalau menurut saya, yang pertama dulu, sistem partai kita masih terbuka ya. Ya, terbuka. Artinya bahwa siapapun di dapil itu tidak berpengaruh terhadap nomor urut. Yes. Artinya bisa jadi yang jadi adalah nomor Terakhir. 5 atau nomor 10 misalnya. Ya. Nomor 1 malah enggak. Ya. Nah, jadi artinya sistemnya terbuka. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mengenal namanya PT atau ambang batas parlemen. Sekarang ini kalau nggak salah 4%. Ya. Ya. Yang saya ini adalah jangan nanti juga secara pribadi lolos. Misalnya memperoleh angka pembagi 100 Ya. ribu lebih. Tapi secara partai dia 4% itu nggak capai. Iya, secara nasional. Secara nasional nggak capai, nggak bisa duduk di Senayan juga. Ya. Betul. Nah, sayang suaranya. Nah, kita harus memberikan satu pemahaman kepada masyarakat kita, masyarakat Nias tentunya, bahwa ada ungkapan di Nias itu kadang-kadang nggak enak kedengarannya. Itu nggak bagus itu. Ya. Itu artinya 50.000 pun diembat. Iya, daripada nggak dapat apa-apa. Saya sangat sependapat dengan Pak Anton yang mengatakan bahwa kita harus bersatu. Sayangnya kita nggak punya larangan sih, seperti misalnya dari partai ini nggak ada larangan, nggak ada kisi-kisinya gitu untuk melarang seseorang untuk mencalonkan diri menjadi caleg. Ya. Nah, yang saya tertarik tadi yang apa yang disampaikan Komut ya,
mengatakan bahwa untung orangnya belum ditetapkan siapa. Iya. Sebenarnya bagi kita juga mengalami kesulitan. Kalau sudah ditetapkan orangnya enak, tapi sebenarnya justru kita berbicara ini enak karena belum ditetapkan siapa orangnya. Jadi artinya orang yang mau maju timbang-timbang dulu. Yes. Perhitungan Simane ini seperti yang dikatakan Pak Zagoto tadi, itu dulu. Kalau menurut saya sih, data tadi 500.000 ya. Jumlah pemilih kita sekarang itu dari data yang ada 570.000 suara sekepulauan Nias. Kalau dilihat dari data itu, paling tidak Ya. bisa Tiga. Bisa tiga. Ya, bisa 3. Nah, cuman disayangkan tahun 2019 satu pun tidak ada. Iya. Dulu kita pernah 2014 ya, satu orang dari Nias Selatan. Tapi udah almarhum sekarang. Sudah. Tadi Pak. Ya, Pak Sosana Dahi. Sosana Dahi. Walaupun secara pribadi saya juga belum kenal itu Sosana Dahi. Dia selama 5 tahun jadi anggota DPR. Mungkin jarang bertemu dengan kita orang Nias ya. Makanya kita merasa seperti sama aja sekarang nggak punya juga. Kita masih bersyukur ada yang namanya Marinus Gia. Walaupun bukan dari dapil Nias loh Pak. Dapil saya itu. Bante 3. Bante 3. Kemarin milih. Oh, milih itu. Walaupun Oh, bukan wajib dapilnya di Sumbu 2, tapi rasa ununihanya masih ada itu. Oh, iya. Rasa ununihanya. Jadi saya bukan promosi loh ini. Promosi tentang PDIP memang bagus sekali PDIP. Gerindra juga bagus Pak. Sesuai surveinya. Ya sesuai. Nomor 1. PDIP. Nomor 2. Betul ini kita nggak bisa memisahkan itu. Iya. Betul. Kita hanya berdasarkan survei. Saya bicara itu PDIP itu nomor 1 berdasarkan survei. Yes. Nomor 2 Gerindra. Iya. Nah, nomor 3 Golkar ya. Iya. Nah, yang lain belakangan lah. Iya. Nggak usah disebut-sebut lah. Nah, jadi kalau menurut saya sih paling media ini penting ini untuk memberikan sosialisasi kepada teman-teman saudara kita di Nias. Karena nggak ada larangan. Siapapun boleh maju, tapi yang saya khawatir adalah ada peribahasanya. Lemui egu, lemui eu, behu. Iya. Jadi artinya kalau kita nggak ada persatuan, Pak, seperti Pak Zagoto bilang tadi, saya nggak jadi juga, dia nggak jadi, Ya sudah. tapi orang lain yang Bersukacita dia di situ. Ini mungkin ya. nanti Pak Ragamuri, Pak Dahi bisa memberikan solusi bagaimana yang terbaik lah. Kira-kira begitu Pak. Ya, makasih. Nah, Pak Barugamuri, ini kan tadi sudah nih ada peluang kita bersatu terus kita melihat partai yang lolos parlementer solo juga. Kalau tidak kan percuma juga. Nah, Pak Barugamuri, bagaimana yang menyikapi ini? Kalau saya justru jawabannya udah mereka ambil semua ini kiri kanan ini. Jadi saya harus mencari kira-kira dari perspektif mana gitu ya. Karena kan terus terang saya bukan seorang politisi. Kalau kiri kanan ini senior ini kan udah jelas lah, mereka udah mengatakan bahwa yang satu pengamat politik dan salah satu orang partai juga. Dan Pak Anton pernah jadi caleg lah. Ya kan kalau saya enggak. Tapi memang saya akuntan profesional, ya sudah 20 tahunan saya jadi akuntan dan saya sedang mengamati politik sebenarnya. Saya senang, sehingga ya saya nyambung lah ketika kita bicara terkait dengan politik. Tapi ketika dibawa lebih teknis masuk politik, ya kalau bahasa Koreanya sabata boleh. Ya karena tadi mungkin sebelum kita tadi ada di sini kan saya sampaikan bahwa saya justru menyoroti sistemnya, sistem pemilunya justru. Ketika kita bawa konteksnya di dalam Kepulauan Nias, tadi disebutkan datanya bahwa DPT itu ada sekitar 570.000 lah kita anggap begitu. Terus ketika kita flashback ke belakang, berapa sih sebenarnya data valid suara keterwakilan masyarakat Nias? Berapa sih nilainya sehingga yang bisa mengangkat atau membawa calon legislatif ke DPR RI? Ternyata datanya menyebutkan bahwa kurang lebih 30% dari 500.000 itu. Berarti kurang lebih tidak sampai 200.000 lah. Dan terbagi ke semua. Calon. Pertanyaannya sebenarnya 350 atau kemana? Kurang lebih 300.000 suara itu kemana?
ini yang harus juga menjadi catatan kepada penyelenggara ini. Penyelenggara pemilu di NIAS. Kalau urusannya bersatu, ya semua harus bersatu. Tapi bagaimana menuju bersatu? Apa yang harus kita lakukan? Apakah sistem yang dibangun atau sistem yang dijalankan di sana itu karena yang menjalankan kan manusia sebenarnya. Sistem sudah bagus sebenarnya, tapi yang menjalankan kan manusia. Bagaimana pengawasan apa namanya? Jalannya pemilu. Karena lihat hanya 200 kurang dari 200 ribu loh. Ada 300 ribuan suara itu hilang sia-sia aja, tidak terakomodir di dalam sistem demokrasi. Yang ada suaranya, tetapi tentu saja mungkin yang di luar NIAS. Di luar, ya, anggaplah seperti itu. Artinya, berarti suara kita itu terbuang sia-sia. Masyarakat itu ikut dalam pesta demokrasi, tetapi tidak menghasilkan apa-apa. Nah ini sebenarnya PR kepada penyelenggara ini. Bagaimana mereka nih di sana? Nah balik lagi, penyelenggara itu ada orang yang punya visi misi seperti yang kita bicarakan sekarang nggak? Ya. Apakah mereka itu atas kepentingan masyarakat nggak? Atau atas kepentingan bangsaku? Nih bangsaku. Banknya saku saya. Gitu, maksudnya. Saya sendiri maksudnya. Ketika saya jadi anggota penyelenggara, yang penting saya digaji. Yang penting saya dapat ininya, udah selesai tugas saya. Apakah hanya sebatas itu aja yang dimaksud dengan persatuan? Melaksanakan kewajiban aja. Ini tidak mudah loh sebenarnya. Karena di satu sisi, masyarakat kita juga seperti yang Pak Agus tadi bilang, biar semuanya tidak jadi, kamu juga tidak jadi, saya juga tidak jadi, ya udahlah kita kasih sama orang lain. Betul. Itu masih paham-paham seperti itu masih banyak di NIAS gitu. Masih banyak. Edukasi ini tidak mudah. Makanya sebenarnya menurut saya bukan hanya media saja. Tapi yang paling penting adalah penyelenggara pemilu yang ada di NIAS itu harus punya waktu untuk memberikan edukasi yang benar. Bagaimana sebenarnya kita itu berdemokrasi gitu. Benar bahwa calon kita banyak, kita tidak bisa memungkiri itu. Bahwa bisa aja, tidak mungkin hanya 5 orang. Pasti lebih dari itu. Itu selalu yang menjadi historis caleg kita di DPR RI gitu ya. Lebih daripada 5 orang. Tapi pertanyaannya sekarang, apakah kita mau mengulang lagi ini yang 2019 ke 2024? Apa kita mau mengulang itu lagi? Kita yang ada di sini mungkin terbatas gitu ya ketika kita menyampaikan itu. Tapi yang paling penting kan di sana. Ya. Kita di masyarakat diaspora ini kan ya cuman bisa menyuarakan aja. Soalnya kita juga tidak punya hak suara juga di sana kan, suara kita di sini. Tapi kita sebagai masyarakat yang tidak mungkin lupa terhadap kampung halaman ya, kita sampaikan nih kepada masyarakat kita gitu. Cerdaslah dalam berdemokrasi. Masyarakat dan juga penyelenggara ini. Saya justru mau nyoroti penyelenggara. Ya saya kebetulan dari NIAS Selatan nih Pak. Coba deh dilihat deh di Google deh. Bagaimana itu penyelenggaraan lokal ya, pemilu di NIAS Selatan. Di lokal, ya. Bahkan ada satu teman saya bilang begini, NIAS itu bisa jadi lab demokrasi. Lab. Karena selalu ada aja ricunya. Setiap pemilu. Enggak pernah enggak ada, selalu pasti sampai ke MK. Mudah-mudahan sekarang ini enggak ya. Tapi kan di kampung sampean itu bukan. Saya ingat dulu pemilu di tahun 2019 kalau nggak salah dulu, itu hanya ada 2 di Indonesia yang diulang pemilunya. Yahukimo 1 dan NIAS Selatan. Saya ikut. Yang di Papua itu karena bukan karena tidak ini, tapi karena cuaca kalau tidak salah waktu itu. Di NIAS Selatan, ngeri kali. Saya dari NIAS Selatan memang, tapi ini saya bilang penyelenggara pemilu bagaimana pengawasannya kredibel nggak? Pengawas pemilu kan ada nih. Mereka orang kredibel nggak? Atau jangan-jangan mereka tuh gampang sekali untuk disuap? Ya. Oh ini kalau saya ngomong ini mah berapi-api kalau saya, karena banyak yang menentang ini nih. Ya. Kalau di sana nih. Oh kau bilang, coba masuk dulu sebagai ngapain? Saya sebagai masyarakat punya hak gitu untuk memastikan bahwa sistem itu berjalan dengan baik. Dan orang yang ditempatkan di situ sebagai yang melayani masyarakat untuk sehingga pesta demokrasi ini bisa dengan baik, fair, ya Anda harus benar-benar udah disumpah. Ya. Tapi ternyata sumpah aja gitu kan. Nah, itu yang menurut saya sistem demokrasi dan orang-orang yang ada penyelenggara pemilu itu harus gitu loh. Ini harus dari pusat ini menganggap di Kepulauan Nis itu menjadi ada satu perhatian khusus lah.
Jangan sampai terulang lagi hal-hal yang tidak kita inginkan. Paling dari saya seperti itu dulu. Makasih. Nah, sekarang kita bicara data. Ya. Kita melihat bahwa masyarakatnya sekarang kan di Kepulauan Nias itu ya mungkin 1 juta ke atas jumlah penduduknya. Ya. Tapi dari data yang ada, di Kabupaten Nias itu pemilihnya, jumlah pemilih itu ada kurang lebih 85.829. Di Nias Selatan itu ada 250.623 suara. Gunung Stoli itu 87.000, Nias Utara 87.000, Nias Barat 57.000. Jadi kalau kita total pemilih di 2024 orang Nias itu ada sekitar 570.000. Ya, 570.000. Nah, sekarang kita melihat bagaimana hasil pemilu 2019-2024 di mana Ono Nias sama sekali tidak ada. Ada 10 orang, kurang lebih 10 orang caleg Ono Nias yang mencalonkan diri ke DPR RI. Tersebar. Nah, tapi ada 5 data yang saya bacakan perolehan suara mereka. Ini menjadi acuan kita nanti. Yang pertama, Pak Christian Jebua itu 50.888 suara. Pak Turunan Gule 87.386 suara. Pak Suasana Daki 31.264 suara. Pak Bajatoguhia 13.264 suara. Dan Ibu Darmawati Areva 11.000. Berarti yang 5 orang lagi pasti di bawah 10.000. Ya. Kita kalkulasi sekarang. Dari 5 orang yang sebut tadi, mereka ada angka yang tadi itu bukan Pak Bajatogu, Barnabas. Ya, Barnabas Urang. Dari PAN. Ya. Beliau mendapat 13.000. Dari total 5 orang itu, ada angka 153.292 suara. Katakan yang 5 orang lagi ini kita berikan mereka 15.000 suara deh. Jumlahnya. Maka kita menemukan angka di 1.170.000 aja. Ya, 170. Kalau kita melihat tadi angka pemilih 570.000, Itu dia. sekarang yang memilih Ono Nias 10 orang hanya di 170.000. Berarti 400 suara kemana? 400.000. 400.000. Kemana ini suara? Ya. Nah, ini mungkin perlu kita diskusikan. Kan sayang ini. Yang memilih Ono Nias hanya 30%. 70% nggak tahu kemana. Tadi Pak Baru Gamuri katakan, apakah ini yang 70% memilih caleg di luar Putra Putri Nias, atau memang ini kemana larinya? Nah, mungkin ini kita perlu diskusi. Nah, untuk pemilu 2024, kita sepakat tadi bahwa kita tidak ulangi lagi yang 2019. Kita sepakat ada caleg kita. Mungkin yang perlu kita diskusi adalah strategi yang mau kita sampaikan ke masyarakat sehingga pemilu 2024 ini ada perwakilan kita. Strategi apa mungkin yang kita bisa buat? Pak Jagata? Ya, tadi kan Pak Bagamuri tadi menyinggung mengenai sistem. Jadi memang sistem ini suka nggak suka kan kita harus lewati. Ya. Saya mohon maaf nih, kalau jual beli suara ini kan udah biasa lah itu. Jual beli suara. Nah, pertanyaannya kan bagaimana meminimalkan ini? Ya. Karena di sana itu bukan hanya kepentingan orang Nias, kepentingan nasional ada di sana, kepentingan lebih besar dari itu ada di sana. Tapi paling tidak tugas kita adalah meminimalkan itu. Kalau kami menyarankan, sering kita di grup itu memberikan pendapat bahwa kalau tadi 1, 2, 3, 4, 5 tidak terwujud berupa kursi, karena kan terbagi-bagi. Betul. Belum lagi yang 5 tadi di bawah kan? Betul. Nah, anggaplah kan tidak semua juga orang Nias itu kan orang Nias asli, ada Mano di sana, ada diaspora juga di sana. Mereka memilih saudaranya juga yang di daratan Sumatera. Betul. Tapi anggaplah itu 10-15%. Terus yang lainnya kemana? Pertanyaannya apakah orang Nias itu memang memilih yang seberang? Menurut saya juga tidak mungkin juga. Tadi kita aminin tadi memang di penyelenggara ini perlu sesama orang Nias ini punya hati. Jadi jangan makan untuk 1 hari 1 bulan, tapi makanlah untuk selamanya. Karena Kepnis itu kalau jadi di Senayan, kalau misalnya jadi sebuah provinsi, sampai anak cucu kita itu akan menikmati itu seperti yang menikmati pemekaran kabupaten hari ini. Kan begitu ya? Nah, bagaimana caranya? Memang ini tidak gampang, apalagi kalau dari partai si A, mana bisa dilawan. Ya toh?
Saya maunya si B, nggak bisa dilawan Pak. Tapi kita sesama ini mencoba meletakkan pada proporsinya. Menurut saya, boleh nggak teman-teman ini, yang nyalon ini loh, ya maksud saya. Pertama tadi, hitungan pertama, hitunglah luangmu dalam setiap internal partai. Ya. Setelah menemukan bahwa itu ada ruang di sana, ada titik terang di sana, oke bergeser. Kita bergeser lagi. Bagaimana kalau hanya 2, 3, 4, 5 orang saja yang maju? Oke, jadi fokus. Fokus di situ. Oke. Nah pertanyaannya, kan ada kepentingan partai di sana. Misalnya di partai saya, dia bilang harus maju. Nggak bisa ditolak, Pak. Itu memang, Kalau nggak keluar. kalau enggak, itu keluar. Iya. Karena ini perintah, komando. Iya, iya, Ya kan iya. begitu. Nah, caranya bagaimana? Ini fungsi media massa tadi. Ya. Fungsi tokoh masyarakat. Ketua-ketua paguyuban, ketua-ketua organisasi, bersuaralah. Resikonya apa? Atau dibikin satu konsensus. Ini pesta ini setiap 5 tahun, jangan lewat 5 tahun ini gigi jari. Konsensus itu adalah kita mendukung, katakanlah 5 orang aja kita dukung deh. Terserah nanti masyarakat memilihnya seperti apa, yang itu adalah tugas bersama untuk memviralkan ya. Sekarang ini kan viral ya namanya. Ada media massa adalah salah satu tiang demokrasi Ya. untuk menyampaikan itu. Ya kan tadi Pak Matara dia bilang ya begitulah. Kheuji lima fakhe, saya agak sedikit, mungkin agak lari dari politik. 15 tahun yang lalu saya mengikuti gereja saya orang GBI. Jadi pendeta ini cukup namanya besar. Pendeta dari Amerika, tapi bisa bahasa Indonesia, karena lama di Indonesia. Suatu ketika sebelum pemekaran kita, masih satu nias waktu itu, sebelum pemekaran itu, artinya sebelum 2002, karena undang-undang pemekaran itu kan 2002, artinya kan ya sebelum itu lah. Lalu dia ke Gunung Sitoli, dari bandara itu kurang lebih 10-20 kilo, dia menemukan banyak sekali busung lapar di sana ya, sebelum pemekaran. Lalu dia sudah mindsetnya berpikir bahwa orang Nias itu kan orang Kristiani. Orang Kristiani kalau berdoa kan penuh diberkati, ya kan? Kasih dan sebagainya dan sebagainya. Kok ada busur lapar? Kok ada busur lapar? Ada busur lapar. Jadi dia nggak tahu bahwa ada orang Nias di situ yang mendengarkan, gitu kan? Kira-kira begitu. Lalu ini beliau ini masih Pak Bupati siapa? Bupati Pemekaran Nias Selatan itu Bupati Pak Bina Hatibaya. Lalu ketemulah si pendeta itu, Pak Pendeta, bla 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 bla. Saya menemukan hanya 10-20 kilo dari bandara, kok busung lapar ada. Jadi dia cerita bahwa saya ada bawa Coca-Cola, jadi saya kasih anak-anak itu, tapi minumnya rasanya kayak minuman luar biasa, dia meresapi itu. Kayak nggak pernah meresapi itu. Hanya satu jawaban Pak Bupati. Karena alasan pendeta ini semua orang Kristiani. Kristiani Penuh kasih. penuh kasih dan diberkati. Kenapa begini? Tadi hanya satu jawabannya. Dia bilang, orang Nias ini di sini Pak Pendeta, cadi budaya. Lenamui egu, lenamui eu, tabe ebrehu. Namanya itu banyak yang iri hati ke sesamanya. Kita memastikan ini bahwa itu yang menghambat berkat bagi kita. Ya. Ya kan? Jadi iri hati itu saya senang kalau seorang Barugamuri makin jaya gitu kan. Saya senang Pak Matara suatu saat duduk di Senayan misalnya. Gitu, Amin. Kan gitu kan sebetulnya. Persoalannya periksa hatimu. Ya. Kalau ada yang maju itu, kamu rela nggak mengatakan bahwa selamat ya? Ya. Coba diperiksa dulu ruang hatinya itu, jangan membohongi dirimu gitu. Bahwa itu kalau ada yang maju itu Anda ringan nggak mengatakan bahwa selamat ya? Karena itu mengucapkan selamat itu sesungguhnya dia mengangkat derajat dirinya. Dia siap menerima berkat itu. Ya kan? Jadi memang ini diberi kesadaran bagi semua. Tadi catatannya adalah kepada penyelenggara. Tolong ya, ini kepentingan orang banyak. Ya, ibu horeb. Kalau you ini tidak benar. Ya, betul. Karena tidak mungkinlah hari suara ini 300-400 ribu. Ada hantu yang ngambil dari TPS lah. Itu tidak mungkin. Itu kita udah tahu. Bapak Otoli ini kan orang politisi lah. Ya kan? Itu haramkan itu. Ya, haramkan itu.
kita harus berani visioner jauh ke depan. Anak cucu kita yang menikmati itu. Kalau mau jujur, saya udah tinggal di sini 37 tahun. Balik ke Nias pun juga mungkin masih tanda tanya. Tapi ini kan tetap darahnya itu kalau dibelah itu Tetap darah Nias walaupun merah. Kira-kira begitu ya? Sama-sama merah. Sama-sama merah, walaupun merah. Merah-merah. Ya, oleh karena itu saya himbau semua ini. Ya. Orang-orang Nias ini saatnya untuk merenungkan diri dan saatnya bahwa kita tidak boleh kalah. Dalam setiap profesi kita merenungkan itu bahwa saya tidak boleh jadi kalah. Kita tidak boleh kalah dengan perpolitikan ini. Ya. Ini kan hanya trik-trik aja permainan kok ini. Ya kan, kita duduk bersama, bersatu, kalau juga caleg ini bandel, Apa boleh buat lah. apa boleh buat, kita sosialisasikan dengan kekuatannya kita sendiri semampu kita. Ya kan? Si A, B, C, D. Ya kan? Ada teman saya di sini Pak BE, mungkin saya juga sosialisasikan bagian dari itu. Tapi catatannya, tolong dihitung dulu. Pak BE maksudnya? Ya, ya kan begitu ya? Ya. Tolong dihitung dulu di internal. KBE. Kalau melewati ini di internal, ayo kita bahu-membahu. Ya, tidak ada sekat itu. Kita harus ya? Gimana sih? Saya ini kan dari selatan ini. Itu kalau lompat batu itu punya keyakinan bahwa itu akan melewati. Yes. Ya kan? Kayak begitu ya? Iya. Jangan ada keraguan, karena kalau keraguan aboto di laut itu pecah kepala. Tapi punya kemampuan yang luar biasa di otak bahwa itu mampu saya lewati. Hari ini punya juga kemampuan kita, seluruh masyarakat Indonesia punya kemampuan berpikir bahwa Ununiha bisa. Harus bisa. Ununiha harus bisa di Senayan. Caranya gimana? Rendah hati, berkomunikasi, dan dengarkan pemimpin. Nah ini, karena kita demokrasi, mentang-mentang nggak ada pemimpin, kadang-kadang sudah nggak ada pemimpin di kita. Semua mau jadi pemimpin semua juga. Semua jadi ketua. Semua mau jadi ketua juga. Jadi kita mendengarkan pemimpin antara lain Nawacita yang hari ini sebagai salah satu tiang demokrasi, kita mendengarkan juga narasumbernya gitu kan. Seperti apa sih mereka ini berpikir, seperti apa. Jadi kurang lebih begitu saya dari Pak Agustus. Ini tadi kan strategis sudah jelas tadi. Kita fokus ya 4 atau 5 orang. Habis itu jangan diri hati. Ya, sehingga kita bisa fokus. Nah, saya tambahkan tadi sedikit lagi. Jumlah pemilih Nias kan 570.000. Itu di luar yang masyarakatnya diaspora yang ada di Dapil 2. Kalau kita mau tambahkan sekitar 50.000 saja, maka sudah ada di angka 620.000. Sebelum saya komentar, Ya. ada pertanyaan dulu ini mengenai data. Ya. Jumlahnya kan kurang lebih 1 juta. Ya. DPT 570. Ya. Berapa orang dari 570 itu yang menggunakan hak pilih dulu? Nah, kalau mungkin katakan 80% lah ya. Kalau yang kemarin 80%. Nah, Berarti 80% dari 570 lah. 450. itu maksudnya. Iya. Begini. Kurang Tidak lebih 500 selesai. sebenarnya. Iya. Kenapa saya tanya itu? Kalau masyarakat kita harus kita imbau dulu. Yang pertama tanggal 14 Februari 2024 datang berbondong-bondong ke TPS, menggunakan pilih. Nah, ini dulu yang penting. Ya, betul. Soalnya bagaimanapun juga kita itu 570 di atas kertas yang menggunakan pilih sama aja. Iya. Gunakan itu. Mengenai tadi ada ungkapan yang mengatakan senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Gitu ya. Iya. Jadi harus dibalik nih. Senang melihat orang senang. Ya. Nah, Susah melihat orang susah. Susah melihat orang susah itu. Ya. Jadi itu harus dibalik itu. Senang melihat orang senang, susah melihat orang susah. Itu positifnya itu. Ya. Yang pertama kita harapkan media. Ya. Yang kedua adalah tokoh agama. Tadi Pak Jagoto menyinggung soal tokoh agama, tokoh adat. Ini diberi pemahaman dulu ini, tokoh pemuda, tokoh perempuan, supaya tercapai mayoritas menggunakan hak pilihnya itu. Lalu kemudian mengenai yang 5 orang tadi itu, susah loh kita membatasi. Hanya 5 orang boleh, 5 orang tidak boleh. Karena kita kesempatannya tiga kursi. Susah juga kita membatasi begitu. Yang paling penting adalah kalau memang kans tidak ada, lebih baik janganlah. Tapi seperti KBE tadi, singgung soal KBE tadi. Apapun yang terjadi tetap saya dukung KBE.
apapun yang terjadi harus KBI jadi. Ya. Wakil kita di Senayan. di Senayan Pak. Ya. Jadi itu kira-kira dari saya Pak. Itu Wali Ali itu. Iya. Nah, bagaimana strategi Luar biasa. sebagai tokoh muda? Ya, kalau saya melihatnya agak berbeda memang. Ya. Saya selalu lihat benang merahnya. Jadi kan kalau ditanya kenapa 2019 ke 2024 kita tidak ada sama sekali. ada. Pasti ada korelasinya dengan 2000 yang sebelumnya 2014 ke 2019. Ke 2024 ke 2014 ke 2019 kita punya wakil sebenarnya Pak satu. Suasana. Tadi sudah disinggung sama Pak Ya. Amatara tadi. Iya. Berasa kita punya wakil tapi tidak merasa terwakilkan. Kan begitu. Begitu. Ya, Ya itu saya nggak sampai ke situ. bukan maksudnya saya mau ke situ dulu nih. Benar-benar. Ya. Bahwa itu dulu Itu benar. partainya Benar. Abang Iya. tersayang ini Saya merasa terwakilkan. karena dia tidak mungkin ngomong. Iya, Tapi iya, kan iya. saya independen, ya saya ngomong nih. Iya, Saya independen, saya ngomong. Tapi bukan ke situnya saya sebenarnya. Iya. Bukan karena tidak terwakil, bukan itu. Tetapi gini, hal itu kemudian yang berdampak kepada masyarakat. Apakah jangan-jangan nih ya, ada ketidakpercayaan masyarakat Nias kepada wakil orangnya sendiri. Iya. Ya. Dia lebih percaya orang lain. Biasa itu. Ketika misalnya kan Tuhan Yesus saja bilang kan, nabi Dia di kampungnya di nggak kampungnya diakui. sendiri tidak diakui. Apalagi tidak melakukan apa-apa. Makanya kan kemarin saya dapat kiriman WA dari teman di punggung baju ada bilang gini, kalau ada sekarang ini tiba-tiba baik, jangan-jangan dia itu caleg. Kalau tiba-tiba Jangan-jangan ada orang tiba-tiba baik. belum. Kamu bilang, saya ketawa itu. Jangan-jangan nih. Jangan-jangan ini caleg. Saya ketawa benar-benar baik. kacau. Tumben ini baik. Tumben ini baik. Kaca mobil dibuka. Saya khawatirnya caleg sebelumnya itu seperti itu. Di Nias. Karena dia mau nyalek, makanya dia senyum. Iya. Gambarnya aja begini. Iya. Gambarnya begini. Ya kan? Iya. Jangan-jangan karena dia mau jadi caleg. Jangan-jangan nggak ada chemistry antara calegnya Nias, calegnya yang benar-benar dari Nias, sama orang Nias itu sendiri. Iya. Akhirnya orang Nias bilang gini, daripada sama kamu mendingan saya ambil ke teman. Karena gini, berlaku kemudian ya nggak apa-apa saya dapat 300.000 deh dari orang sono. Iya. Daripada sama kamu, orang juga nggak tahu kamu tiba-tiba ada di sini gitu. Sudah dulu jadi pejabat hebat, nggak pernah ke Nias. Giliran udah mau nyalek, baru jadi mau tiba-tiba bilang jujur, adil, sejahtera. Aduh, bahasanya nggak enak nih saya ngomong. Tetapi saya punya keyakinan di 2024 ini pasti ada keterwakilan Nias di 2024. Ya. Kalau saya ditanya berapa, saya bilang 2 orang pasti masuk. Yuk. Saya bukan bernubuat, tetapi saya bilang ada pasti. Kenapa? Karena historis kalau kita lihat ya, kita kan bisa lah di media sosial kita bisa lihat lah beberapa caleg yang walaupun masih belum ditetapkan ya. Satu di antara 2 itu siapa ya? Nanti kita tunggu daftar caleg. Saya bisa jawab itu. Iya. Artinya kan gini, sebaiknya kalau berkuasa di pusat, baiknya jadi perwakilan di daerah. Iya. Apa maksudnya itu? Kalau berkuasa di pusat ini, anggaran itu kan bukannya APBD. Ya, APBD. Ya kan? Ya. Itu kan anggarannya di kementerian Iya, macam-macam. Dan itu ring itu yang menguasai kan yang berkuasa. Ya. Nah kalau hari ini misalnya Pak BE misalnya di PDIP, saya setuju. Kenapa? Karena ada calon partai yang berkuasa di 2024. Udah dijelaskan ini calonnya. Kalaupun ada di Partai Gerindra, juga saya setuju juga. Ya. Karena permainan itu sesungguhnya adalah ada di tingkat ini. Betul. Permainan itu. Jadi makanya kalau jadi bupati di sana dia hanya mengharapkan APBD. Nggak usah jadi bupati lah, itu keuangan aja yang ngurus itu lah. Ya kan? Biarlah yang membagi-bagi yang sudah ada mah aman lah itu. yang ini. Nah, tadi memang nggak bisa dihindari. 200.000, 100.000 itu agak susah memang. Kan masyarakat itu kan macam-macam juga. Kita maklumi. Tapi
Di saya itu saya ketua RW Pak, udah 10 tahun. Ya. Jadi politik juga loh di sana. Iya, loh, iya, gitu kan. Saya menghimbau warga bahwa jangan pernah makan sogokan. Karena tidak menjadi berkat bagi kamu. Kalau kamu langgar, itu urusannya kamu. Tapi saya akan menghimbau bahwa siapapun yang mau dipilih sesuai hati nuranimu silakan. Walaupun sebetulnya saya selipkan juga Pak Marinus di sana karena kan RW juga. Maka spanduknya saya pasang di depan kan. Tapi aku nggak pernah promosi juga, biar aja orang lain yang promosi. Itu siapa itu? Kira-kira begitu kan? Hanya kebetulan pasang Hanya kebetulan pasang. Jadi warga saya itu akhirnya begitu tulus ya. Mereka selesai pemilu, kemarin kita bagi itu per TPS berapa. Dan saya bersyukur lah, artinya mereka melakukan itu tanpa tanda kutip tadi ada sesuatu hal. Iya. Kan begitu kan? Jadi gitu. Jadi yang kita himbau di Nias itu bahwa menghindari tadi 100.000, 200.000 tadi memang ini Sulitnya. agak sulit ya. Ini udah menjadi budaya. Kenapa? Karena masyarakatnya kan tingkat kehidupannya kan macam-macam. Cuman halus definnya bahwa filial. Nah kira-kira begitu. Sekarang kita sepakati harus punya visi jauh ke depan. Tadi udah dinubuatkan nih, Amin nih. 2 orang. Bahwa Saya ada 2 orang dan kalau saya mengatakan ada 3 orang di depan kita. Saya doa. 14 Februari 2024 ada 3 orang yang duduk orang Nias di Senayan. Berbondong-bondong kita ke TPS. Ambil uangnya yang lain, Tapi jangan pilih orangnya. tapi ini yang dipilih. Ya kan? Itu. Kalau saya justru nggak begitu. Saya justru ambil uang itu belum tentu bahwa calon kita akan masuk. Balik lagi kepada penyelenggara. Ketika dia udah ambil uang, benar dia ambil terus dia nggak pilih. Tapi ternyata di penyelenggaranya, makanya kredibilitas daripada penyelenggara itu. Apakah bisa memungkinkan penyelenggara menjual suara? Ya mungkin bisa dicek aja di Google sebenarnya. Kalau Seperti apa yang terjadi? saya takutnya ini jebakan. Begitu ngomong bisa, apa buktinya? Iya. Ini maling kok ditanya buktinya, kok ini. Bisa dicek aja di Google. Kenapa kemudian ada perkara pemilu? Pasti ada yang menggugat. Ada transaksi ya, ada transaksi ya. Ya, ini kan sesuatu hal yang menurut saya karena ini historisnya. Tadi saya bilang bahwa saya malu sebenarnya sebagai orang Nia Selatan ternyata Ada kecamatan Minggu, kecamatan. enggak. Dia menghindari aja sebenarnya. Karena kita ada keterkaitan sebenarnya. Nggak apa-apa, tapi maksudnya di Nia Selatan itu ternyata ya seperti itu terus terjadi gitu loh. Jadi makanya saya bilang seandainya memungkinkan nih ya KPU RI gitu memberikan perhatian khusus kepada Kepulauan Nias di dalam penyelenggaraan pemilu. Kenapa? Ya ini bahasanya gini ya, lebih kepada supaya di Nias itu begini loh yang sering gini. Ketika hukum itu ditegakkan benar-benar, polisi itu atau tentara itu berfungsi dengan benar, masyarakat juga ini kok. Ya. Karena kadang mereka tidak tidak takut lagi kepada penyelenggara karena sudah tidak kredibelnya sudah nggak kurang gitu loh. Maksudnya sudah merasa ini kan orang politik segala macam udah pemain politik. Tapi ketika hukum itu benar-benar ditegakkan di dalam menjaga demokrasi, saya yakin kok pasti bisa kok itu sebenarnya. Makanya penyelenggara ini penting banget gitu menurut saya bahwa mereka itu saya nggak tahu siapa-siapa nih. Mungkin perlu diekspos juga nih mereka nih. Tapi Penyelenggara kalau boleh saya potong, tadi kan penyelenggara ya, karena nanti penyelenggaranya kan bisa marah-marah juga ke kita ini, gue penyelenggara terus kan. Menurut saya para bupati 5 bupati itu di sana. Ya, 5 ketua KPU. 5 ketua KPU coba duduk bersama. Oh iya. Ya kan begitu kira-kira. Betul, kan? iya maksud saya Nah, seperti kita itu. berharap Nawacita ini Bisa, menjadi memfasilitasi saluran juga. untuk menyampaikan itu, tolong diundang mereka bersama. Ya kan? Jadi tidak saja 5 tahun kita mau nikmati, Pak, tapi anak cucu kita akan menikmati karena keran pemekaran itu kan sudah di depan kita. Diingat ya, bukan dibatalkan, tapi ditunda. Ya. Kan kita hampir jadi sebuah provinsi ini. Nah, tapi jangan berharap kalau tidak ada yang duduk di sana. Ya. Karena biasanya TikTok itu lebih
lebih hebat di warung kopi daripada rapat resmi. Betul. Nah, orang anggota dewan itu kalau ke warung kopi, bantu dong. Iya, pasti. Ini gimana sih? Ini Tolonglah. tolong bantu. Iya, betul. Lah, tapi kalau nggak ada yang cole-cole begitu, gimana, Pak? Ini saya kasih contoh nggak ada lah. yang bunyi. Saya kasih contoh. Kemarin kan ada isu bahwa di Taman Mini itu kan ada rumah adat Nias di sana gitu kan. Terus kan udah dibongkar. Iya. Terus saya coba inisiatif. Iya. Saya masukin ke media sosial. Saya tanyalah kepada Pak Turunan Gule juga karena dia salah satu komisaris di sana. Saya tanya juga kepada anggota DPR kita di Sumatera Utara. Saya tanya juga, serius saya tanya, saya japri, tapi memang saya nggak expose demikian. Ternyata, puji Tuhan, ini akan dibangun itu. Ya. Oh. Akan dibangun kemudian. Informasi seperti ini kalau tidak masyarakat tidak aktif, tidak aktif untuk mengawal gitu kan. Masyarakat tapi dalam konteksnya bukan tujuannya supaya ya masuk karena kenapa dia teritorial karena dia tidak dapat jatahnya. Kan itu yang susah ini sebenarnya yang terjadi kan. Kita independen aja, kita tulus aja untuk mengekspos itu. Maka saya yakin kok. Nias itu semoga kualitas demokrasi di Nias di Kepulauan Nias di tahun 2024 itu semakin lebih baik. Sehingga keterwakilan kita ke DPR RI, tadi saya bilang bahwa saya punya keyakinan nih, ini 2 orang nih. Paling enggak dari Nias Selatan karena itu 250 ribu nih. Masa enggak ada satupun dari sana gitu ya. Iya. Dan saya yakin orang yang Maksudnya Nias Selatan Pak KBE maksudnya. saya baru mau ngomong ini sebenarnya gitu, setelah itu kan bahwa yang aktif nih, yang sekarang ini aktif di media sosial, yang saya tahu adalah itu KBE. Dan saya yakin dia punya potensi yang cukup baik gitu. Ya. Nah, Pak Agustus kan, ketika pemilu 2019-2024 tidak ada wakil kita di Kepulauan Nias, apa yang menjadi kerugian kita? Banyak ruginya kita. Ya. Tadi Pak Jagote hanya sebagian itu menyangkut masalah kalau ada yang dari wakil kita dari Nias itu secara informal bisa melakukan pendekatan dengan teman-teman. Iya. Nah, kalau misalnya secara informal enggak, bagaimana bisa formalnya di Betul. Nah, sebenarnya menyangkut masalah 2014. Kita itu sebenarnya udah memenuhi syarat loh. Cuman pada waktu itu kebetulan dari Papua. Ada ribut lah. Iya, betul. Jadi sehingga sudah berubah tanggal. Betul. Udah terakhir habis sudah. Iya. Jadi sempat beredar undangan malah. Iya. Pada waktu itu saya sempat bilang sama Pak Edward Zega, mudah-mudahan Pak Edward udah dengar. Saya bilang jangan mendahului Tuhan. Sebelum diketok jangan disebar dulu undangan. Tapi tetap Saking semangatnya. Saya bilang jangan mendahului Tuhan. Ya benar Pak. Betul. Benar, kita ditunda. Iya. Oh, jadi Bahasanya ditunda ya. Ditunda setelah itu karena memang belum diketok. Iya. Masih moratorium. Masih Masih moratorium. Nah, moratorium. sekarang nih Pak Jagote, Oke. sebelum kita tutup, sekarang kan ada perwakilan Sumut Nias, sekalipun tidak ada orang Nias, tapi kan 10 orang itu kan perwakilan Sumut 2. Ya, harusnya 5 daerah itu. Nah, apakah selama ini mereka tidak pernah berjuang untuk orang Nias? Jadi di Kepulauan gini, Nias? kan gampang kan. Kalau masuk dewan itu, kan nanti ada anggaran untuk turun ke bawah. Ya. Ya kan begitu ya. Iya. Yang sudah ngambil suara ini pernah kita dengar nggak turun ke bawah? Ya. Yang saya tahu Pak Marinus mestinya bantai 3 di sana di kami. Betul. Tapi turunnya ke Nias. Iya. Jadi gini, demokrasi ini jangan berharap orang Belanda membantu kita. Iya. Apa Ya, coba ulangi? Demokrasi ini jangan mengharapkan orang Belanda membantu kita. Jangan berharap orang Belanda membantu kita. orang Nias. Membantu orang Nias. Ya. Kita sendiri. Hanya orang Nias yang bisa membantu itu. Jadi jangan kita berharap Trimedia Panjaitan adalah orang hebat di PDIP, tidak akan. lalu Siar Sitorus orang hebat di PDIP, sambutannya apanya yang Ya. diurus di sana. Ya. Jadi oleh karena itu ini kita bukan sukuisme, tapi ingat itu dibagi per dapil supaya mewakili dapilnya. Ya. Itu tujuannya undang-undang itu. Betul. Dan sekarang dapil Nias itu ikut di dapil Sumut 2. Ya ada yang mewakili Nias dong. Ya. Kita tidak menyesali teman-teman itu begitu dia dapat yang dia urus dapilnya di Sumatera Utara. Iya, betul. Yang kitanya nggak diurus. Nah oleh karena itu teman-teman tadi yang kita Bukan nggak harapkan, diurus, nggak sempat Pak. ya itu bahasa politis lah kira-kira begitu kan. Kira-kira begitu kan. Iya. Nah belum lagi yang kepentingan di luar itu karena kan
namanya politik kan jaringan ya. Jadi ya, ada kepentingan bisnis di sana, ada kepentingan keuangan di sana, macam-macam. Boro-boro mau dibuka. Tetap aja kelingnya yang dibuka. Tapi kalau seorang Pak Ahmad jadi DPR RI, kalau ada suatu hal yang saya urus, contoh nih, ini pribadi nih ya, bukan lagi ke masyarakat. Lebih baik kerjasama dengan orang yang kenal. Nah, jadi gini, kalau saya umpamakan, ada 2 setan yang kita kenal. Ya, ada 2 nama setan. Tapi saya mau bergaul sama setan yang saya kenal. Oh, bersama-sama setan. Kalau bersama-sama setan. Untungnya saya di tengah-tengah. Kalau dua-duanya setan, saya di tengah-tengah. So, kan kira-kira begitu kan? Kan kira-kira Setan begitu. mana yang hari ini saya dukung dan setan mana besok yang saya dukung. Jadi yakinlah Pak Utuli bahwa jangan mendua. Ya. Nias harus bisa. Secara politik kan dan sekarang ini kita bangga lah ya punya Pak Yasona. Ya. Rupanya dulu zaman saya dulu Pak, kalau ditanya, you dari mana? Saya dari Nias Pak. Oh yang Filipina Pak. Kok Filipin? Karena wajah. Wajahnya gitu. Ya kan? Terus Korea. belum lagi ngomong, udah begitu ketemu, you dari mana? Dari Nias. Oh yang Manado ya Pak ya? Loh, ini kurang ajar, ini orang Manado. Hari ini kalau ditanya, begitu ngomong dari mana Pak? Oh dari Nias. Oh, itu ya. Ya, Hubu Batu itu ya. Oh yang Hubu Batu itu. Jadi bagaimana persepsi masyarakat Indonesia? Artinya Nias ini semakin dikenal. Tapi dalam dunia perpolitikan jangan salah. You akan dikibuli dari teman-teman yang tadi itu. Oleh karena itu tidak ada pilihan. Tidak punya pilihan, harus bersatu. Kepada penyelenggara harus banyak bercakap-cakap antara penyelenggara itu sendiri. Ya kan? Dapur kalian lah itu. Kita tidak mau intervensi lah di dalam. Para bupati diberi hati yang mulia bahwa you mempertahankan partaimu di mana berada, tapi ingat, ini adalah untuk anak cucu kita ke depan. Kepentingan lebih besar. Dibagi per dapil, maksudnya mengurus dapilnya sendiri-sendiri. Jadi kurang lebih begitu, Pak. Ya. Yang terakhir nih sekarang, Pak Baru Gamburi sebagai tokoh muda, apa pesan terakhir? Ya pesan terakhir saya, cerdaslah dalam berdemokrasi, itu aja kepada masyarakat Nias gitu. Karena tadi sudah dijelaskan bahwa ada banyak intrik-intrik yang kebanyakan konotasinya kan negatif gitu. Entah suap lah, entah manipulasi suara lah, segala macam. Tapi paling nggak masyarakat kita semua stakeholder di Nias itu harusnya punya tanggung jawab besar gitu. Bersama-sama gitu untuk membawa masyarakat kita itu semakin cerdas berdemokrasi. Karena keterwakilan kita ke legislatif, ke DPR itu tadi sudah dijelaskan, sudah dijabarkan bahwa itu bukan untuk sekarang, tetapi untuk masa depan. Harus ada legacy. Jadi masing-masing, baik itu penyelenggara, baik itu caleg, baik kita gitu ya, harus ada warisan yang kita tinggalkan. Karena tidak selamanya kita seperti ini. Kayak sekarang lah misalnya ya, tadi disinggung sama Pak Anton bahwa, kalau ditanya kamu orang mana? Orang Nias. Orang mikirnya itu Nias itu bukan di Sumatera. Saya juga sering dikirain saya orang Makassar, orang Manado gitu kan. Nias itu di mana ya? Oh Lombok ya. Mereka bilang gitu. NTT ya. Ya enggak gitu. Saya bilang Nias. Tapi sekarang dengan ada keterwakilan kita sebagai menteri ya, Pak Yasona, Wamen, wakil menteri keuangan Pak Suhasini Nazara, Sekjen KPK itu orang Nias, Areva, dan beberapa jenderal yang dari Nias yang setiap tahun saya lihat itu ada satu gitu kan. Ketika orang di luar Nias menanyakan, kamu orang Nias, mereka bilang, berarti satu kampung sama Pak Yasona yang menteri itu ya? Bahkan kita merasa, ini aura positif buat alias layak untuk jadi sebuah provinsi. Kira-kira begitu. Nah, artinya apa? Ada legacy yang ditinggalkan. Betul. Artinya ketika misalnya Pak Yasona itu nanti tiba-tiba sudah tidak lagi menjabat, orang tahu bahwa Kemenhumkam itu salah satu kementerian yang setiap tahun melakukan award karena tata kelolanya bagus. WTP. Itu luar biasa Pak. Ketika kita mengurus paspor sekarang, ada teman saya bilang, gila keren banget sekarang ya paspornya dia. Pengurus paspor luar biasa. Siapa di pimpinan siapa? Orang itu luar biasa. Bagus juga ya. Jadi di dalam penyelenggaraan pemilu seperti itu juga. Kita berharap bahwa baik penyelenggara, baik semua calon-calon segala macam itu mereka punya misi yang sama adalah
meninggalkan legacy kepada generasi berikut. Ya. Ketika misalnya nanti tujuannya untuk menggolkan bahwa kepulauan ini menjadi satu provinsi, saya berharap bahwa legislatif ini yang calon-calon ini punya program itu. Ya. Jangan jujur, adil, sejahtera, memakmur. Ke depan seperti apa? Dia tahu nggak bagaimana supaya sampai ke sana, supaya kepulauan itu menjadi provinsi. Ya. Maka saya bilang, ada 2 orang nih saya nih. Ya, Saya kalau KB. saya tahu yang 2 orang ini punya visi untuk ke sana. Saya 3 lah, jangan 2 aja, 3. Kita jangan mendahului tadi kata Pak Iya, Ahmad, iya. karena jangan mendahului. Tapi keyakinan itu perlu. Ya. Tapi kalau ditanya sama saya, siapa kau orangnya? Saya tahu. Iya. Yang saya tahu adalah KB yang ada di Iya. Yang satunya adalah gitu. Iya, Saya iya. memastikan dulu itu benar. Kalau yang itu dulu yang pertama. Oke, makasih. Thank you. Pesan terakhir, Pak Agustus Gah. Pesan saya yang terakhir sebenarnya tadi udah terakhir. Ini yang paling terakhir. Terakhir yang paling terakhir. Terakhir. Yang penting itu tanggal 14 Februari ya. Ya. Kita mengajak seluruh masyarakat kita supaya Datang ke TPS. menggunakan hak pilihnya. Itu aja yang penting. Ya. Soalnya semua apa yang kita bicarakan ini kalau nggak ada datang ke TPS sama aja nggak ada guna juga. Walaupun tadi Pak Otoli membacakan 570 ribu, kalau satu pun nggak datang ke TPS, apa yang kita perbuat? Ya. Ya, ruginya 5 tahun ke depan, nggak usah 10 tahun, soalnya 5 tahun dulu. 5 tahun dulu. 5 tahun ke Ya, depan ya. kita rugi. Ya. Tidak menggunakan hak pilih, berarti perwakilan kita di DPR nggak ada. Ya. Nah, itu kira-kira Pak. Makasih. Terakhir, Pak. Kalau saya mungkin agak beda. Nias ini kan kita bangga lah. Kita ini orang kepulauan, Ya. banyak makan ikan Pak waktu kecil. Betul. Tapi secara sama. kecerdasan Iya. Ya. itu tidak kalah lah dengan Ya. orang lain. Karena Memang banyak karena makan. ikan di laut suka berkekeh. Itu memang. Cuma persoalannya ikan di laut ini kan tergantung. Iya. Siapa yang makan kepala memang belo-belo juga. Jadi kalau makan tengahnya, itu aman, itu orang baik. Gitu. Dan rata-rata suka kepala. Nah, ini Itu dia. Nah, mungkin yang kita himbau adalah itu para pemimpin duduk bersama, Ya. gitu ya. Itu semua para pemimpin, karena tadi kadang-kadang pemimpin ini Pak Matara ada keengganan untuk berdiskusi. Harus kita akui itu. Ya. Tidak ada yang salah, tetapi memang didorong untuk bisa berkomunikasi. Karena kalau para pemimpin itu sudah berkumpul dan melalui media, melalui sosmed hari ini, pasti masyarakat juga itu tenang. Jadi kita harap melalui ini mungkin ini para pemimpin itu duduk bersama membicarakan tadi substansial yang kita bicarakan tadi. Ya. Dan itu akan diviralkan terus-menerus supaya agak gampang lah kerjaan Ya. teman-teman ini yang calon juga gitu kan. Kan tadi visinya adalah pertama, visi besar itu adalah Nias jadi sebuah provinsi. Visi kedua adalah bagaimana mencapai provinsi, ada perwakilan di Senayan. Jadi waktu dekat ini dulu, kita tetapkan dulu ini visi ini. Ada perwakilan di Senayan. Bagaimana melakukannya? Segala cara dilakukan. Mengorbankan perasaan, mengorbankan gengsi, Ya. mengorbankan segala-galanya untuk bisa ketemu duduk bersama. Ya. Kira-kira begitu. Ya. Karena tadi segala yang TTB-nya tadi yang masalah-masalah tadi ditenggelamkan dengan visi yang sangat besar Ya, tadi. ya, ya. Nggak peduli nanti saya pernah bilang sama calon bupati yang saya dukung, nanti kalau you jadi, hatimu ganti nggak usah kasih saya lagi. Pokoknya you jadi dulu. Iya. Hari ini saya mengatakan bagi calon nanti kalau lu jadi tukar aja HP-mu nggak usah kasih saya. Iya. Kenapa? Yang Karena penting jadi dulu di yang penting sana. jadi. Iya. Karena memang visinya tadi lebih besar daripada yang bersangkutan tadi. Ya kan kecil lah itu. Ya. Tapi kalau ini tadi masalah di Senayan itu jauh lebih besar. Jadi itu mungkin pandangan saya seluruh masyarakat memahami itu, visi itu tadi dicapai dengan kita berbondong-bondong tanggal 14 Februari 2024 untuk ke Pas TPS. Valentine itu sebenarnya. Jadi Kurang lebih begitu. Ya, terima kasih Pak Agustus Gah, terima kasih sudah jadi narasumber. Sama-sama, Pak. Tokoh muda kita Pak Baru Gamuri, Terima kasih, Pak. Sama-sama. Masyarakat Nias Pak Arja Gete. Terima kasih kita boleh bergabung di diskusi yang hari ini. Pemirsa Nawacita TV, demikian tadi perbincangan saya bagaimana kita memetakan caleg DPR RI di 2024 ada perwakilan dari Nias bisa lolos di Amin. Senayan. Ada beberapa tadi saya tidak katakan kesimpulan, tapi saya katakan sebagai catatan dari diskusi kita di hari ini. Yang pertama,
calon harus melihat peluang di DPR Yes. itu. Cari partai yang lolos parameter threshold 4%. Habis itu mari kita bersatu, fokus. Tadi tokoh muda mengatakan Pak Baru Gamuri, dia punya satu imajinasi, ada 2 orang perwakilan Kepolonias di Senayan di tahun 2024. Kalau Pak Antonio lebih yakin lagi 3 orang. Kita akan fokus ya kepada seluruh masyarakat pemilih Kepolonias. Ingat, 14 Februari 2024 datang di TPS. Jumlah kita cukup banyak, dan kepada penyelenggara, lakukanlah pelayanan pemilu dengan baik dan penuh hikmat. Demikian, terima kasih.